Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya teman-teman sekalian, hari ini kita akan praktek kembali, yakni praktek menggambar ini ya, objek sesuai RPS. Kita akan menggambar dan membentuk objek vektor ya untuk pertemuan saat ini. Kenapa harus praktek kembali ya? Karena ilmu praktek itu lebih mudah dan cepat difahami, dimengerti daripada teori gitu ya. Dan memang mata kuliah kita ini bukan mata kuliah teori sebenarnya, tapi lebih banyak praktek. Nah, oke, kita akan coba buat yang namanya ini ya, desain background Islami. Desain tapi vektornya aja ya, vektor Islami. Seperti biasa silahkan dinamai dulu. Kayak gini ya, gunakan A4, kemudian landscape ini RGB aja 200, oke. Kemudian kita klik OK. Nah, lembar kerja kita sudah ada ya, tinggal kita pertama yang kita bentuk, silahkan bentuk kotak aja, agak persegi panjang. Nah, misal ini buat 15, yang bawah 75, dan 75. Nah, keumumnya ini ya 15 dan 75. Ini kalau tidak bisa, pastikan lock rasionya di off kan. Kalau di off kan baru kita bisa ya. Kemudian kita perbesar. Nah, kita buat vektor. Klik shape tool. Kemudian silahkan klik kanan, convert to curve. Kita convert jadi kurva gitu ya. Nah, ini digeser agak ke sini. Oke. Kemudian kita copy paste. Nah, kita geser ya. Gesernya agar tidak seperti ini, kita klik Ctrl ya yang ada di keyboard, biar dia searah. Kira-kira gini. Nah, sudah sebelah gini, kita balik mirror horizontal, nah agar dia nanti ya. Kita blok semua, copy paste, kemudian pakai kontrol juga, arahkan kira-kira sampai ini ya. Dan kita mirror secara vertikal. Oke. Jika sudah seperti ini, kita blok semua. Kemudian kita klik weld. Weld itu artinya combine object into single curve object. Menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek. Nah, ini kan objeknya ada 4, kita gabungkan. Nah, dia akan begini ya. Nah, kalau teman-teman ada yang gagal, gagal itu artinya misal ketika di weld masih ada garis di tengahnya, taruhlah seperti ini ya. Nah, ini ada garis tengahnya atau ada garis pinggirnya, artinya kalau ini terjadi artinya teman-teman kurang menggeser ya. Ini harus saling bertumbuhan, karena weld itu artinya menggabungkan. Kalau menggabungkan kan harus ada minimal 2 objek yang saling bersinggungan.
Kalau tidak bersinggungan ya namanya nggak digabungkan, hanya dikaitkan ya, gimana lah istilah yang tepat. Tapi artinya ini harus di saling bertumbuhan kayak gini baru diklik weld gitu ya. Ulangi lagi karena ini sudah kita klik. Nah, sehingga objeknya akan hilang. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik copy paste, kemudian klik 2 kali sampai muncul simbol untuk memutar ya. Nah, untuk memutarnya agar simetris, sama pencet tombol kontrol ya. Nah, kayak gini. Copy paste lagi, baru diputar. Kontrolnya jangan dilepas. Copy paste, baru diputar. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sudah lumayan cantik ya. Kita grup dulu. Grup ini ya, kalian select semua objek, pilih semua objek. Ini ada grup objek atau Ctrl G, silahkan mau pakai shortcut juga boleh. Jadi kalau di RPS ini ada tool Corel and command feature, artinya kita mempelajari beberapa perintah, fitur-fitur tentang perintah ya. Fitur-fitur perintah itu ada banyak sekali. Shortcutnya itu lebih, kalau ada 50-an shortcut ya. Tapi daripada menghafal shortcut, itu kayak kita belajar bahasa Inggris tapi menghafal dari kamus. Nah, itu kan jadi ndak enak karena memang ndak kontekstual. Kalau mau belajar bahasa Inggris, enaknya itu ya baca buku cerita, entah itu novel atau ya banyak hal, daripada harus menghafal dari kamus yang A, B, C gitu. Sama shortcut, perintah-perintah untuk Corel ini juga sama, enak dipelajari sambil praktek. Nah gitu ya, kita praktek aja, nanti saya kira kalian akan bisa ya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kalian copy paste lagi, geser kayak gini, copy paste lagi, kemudian geser, tekan Ctrl, jangan sampai lepas. Oke, kemudian pilih 2 objek yang ada di sini, pakai shift ya, jadi objek 1 dan 2. Ini kasih warna misalnya ungu. Nah, siapa yang suka warna ungu? Kemudian ini dipertebal garisnya jadi 2 gitu ya. Nah, ini kan semakin bagus. Copy paste, klik sekali lagi. Nah, sehingga muncul rotate kayak gini. Pilih hanya objek ini yang warna ungu aja ya. Kemudian klik tombol kontrol, kita putar sampai dia 90 derajat. Nah, kayak gini ya. Oke. Dan kita pilih lagi semuanya, kita putar lagi. Nah, oke, kayak gini. Kemudian kita kasih objek lagi. Nah, kita putar objek ini. Oke, sampai gini ya. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Juga kasih 2 poin. Nah,
kayak gini ya. Kita copy paste dan kita geser ke sini. Oke, kasih warna ungu. Kalau kasih warna ungu, diklik yang sebelah kanan. Kalau kamu klik yang kiri, dia akan mewarnai yang ada di tengah. Tapi kalau diklik sebelah kanan, maka dia akan mewarnai garisnya atau bordernya, pembatasnya. Ini pun juga ungu. Nah, jika sudah seperti ini, klik dua objek ini ya. Caranya sama, klik satu, kemudian pencet tombol shift, baru klik ini. Oke, seperti ini. Kita klik sekali lagi agar bisa berputar. Copy paste, jangan lupa. Nah, kita putar. Oke, itu ya. Nah, sudah jadi objek seperti ini. Nah, kemudian kita buat satu kotak lagi. Pastikan ini kalau diklik ini ada keterangan center ya, berarti ini di pusat atau di titik tengah objek tersebut. Nah, kalau sudah di tengah ini, tinggal klik tahan geser sampai dia sama-sama ini. Nah, ini juga center ya, jadi center ketemu center. Oke, jadi nanti dia posisi benar-benar berada di tengah, kira-kira gitu. Oke, nah kemudian jika sudah seperti ini, kita select, kita pilih semua kecuali objek kotak yang ada di tengah ini ya. Ini jangan. Cara melepaskannya, klik tombol shift, baru klik objek yang ada di tengah kotak ini. Klik. Tandanya titik yang ada di tengah ini, node yang ada di tengah ini, dia lepas. Kalau sudah lepas berarti berhasil dilepas ya. Pastikan titik yang ada di sini ya, bukan titik ini atau titik yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba dulu. Oke ya, kita klik ungroup all object. Ungroup itu ada dua, ada ungroup object, ada ungroup all object. Kita ungroup yang all object, klik ya. Setelah diklik kayak gini, kita klik ini, combine. Nah, setelah diklik combine, maka ini jadi satu objek ya dia, karena sudah di-combine, sudah digabungkan. Ini kan awalnya kita buat objek satu-satu ya, ada objek ini, ada objek ini. Ya, ini oleh Corel dia dianggap sebagai satu objek, satu kesatuan gitu ya. Bedanya apa Pak dengan yang grup tadi? Kalau grup itu dia hanya apa ya, menggabungkan sementara sehingga bisa dipisah gitu ya, bisa di ungroup. Tapi kalau di combine object, dia tidak bisa di ungroup, dia sudah benar-benar menjadi objek yang menyatu, bukan terdiri dari bagian yang kecil-kecil, tapi dia seperti kita menggambar pakai pen tool ya. Kalau di sini kalian masih ingat dulu pakai pen, nah ini seperti kita menggambar seperti ini. Nah, menggambar artinya itu seperti objek satu kesatuan ya. Nah, ini ibarat kita menggambar satu-satu, kira-kira gitu ya. Nah, kembali kalau sudah seperti ini, kita potong objek yang ada di belakangnya ini menggunakan kotak hitam ini. Klik kotaknya, kemudian klik objeknya pakai shift, kemudian kita klik intersect. Intersect itu kita akan membuat objek dari area yang kita potong. Ya, sederhana, kita klik aja. Nah, ini nanti akan ada
Nah, ada dua objek ya, kalau kita geser, nah ini ada objek hasil pemotongan dan ini ada objek yang dipotong. Kita hapus, kemudian garisnya, kotaknya sudah tidak dipakai, kita hapus. Jadi kotak itu fungsinya seperti pisau ya, untuk memotong. Nah terus ini sudah jadi objek, agak diperkecil. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah desain atau sebuah desain berupa apapun ya, entah itu poster, entah itu background kalau kalian sering ikut seminar, itu biasanya ada kayak guratan-guratan atau objek berupa garis-garis, entah vektor, entah apapun ya, yang di belakang sebagai hiasan. Nah ini fungsinya sebagai hiasan. Kalau terlalu tebal kalian bisa pertipis kayak gini, kemudian kita perbanyak ya. Cara mudah untuk memperbanyak agar posisinya benar-benar presisi, artinya tidak ada yang geser, kita pakai ini ya, transformation. Nah, kemudian pastikan ada di sini posisi. Nah, kemudian klik middle right, berarti middle itu tengah, right itu kanan, berarti objek ini nanti akan di copy, posisinya akan berada di sebelah kanan dan di tengah, tidak di pojok, tidak di sini. Jadi ini gambaran ya, ini posisi tengah center dari objek itu. Nah kita mau kemana kan, kita mau ke sini. Nah, kalau sudah tinggal klik apply. Mau berapa kopinya? Satu aja ya untuk latihan. Nah, tercopy satu. Kalau ini kalian pilih dua, dia tercopy dua. Nah, tinggal kebutuhan ya, kita fullkan sampai sini. Setelah ini kita pilih all object, kita klik yang ada di bawah lower center, berarti di bawah, lower berada di posisi bawah, center tengah, berarti akan berada di bawah sini dan posisinya di tengah-tengah sini. Klik ini, kita satu aja, apply. Nah, itu ya. Apply lagi. Nah ini sudah seperti apa, kalau istilah Pekalongan itu batik ya. Wah inilah yang dimaksud vektor ya, background vektor. Kalau kalian klik dua kali ini, kalian kasih warna warna putih biasanya. Nah, untuk memudahkan kalian bisa grup ya. Jadinya dia akan seperti ini. Ini adalah hiasan, salah satu contoh hiasan. Yang bisa kalian terapkan sebagai background ya. Ini tinggal kalian pilihan warnanya mau seperti apa, banyak sekali.
interaktif tool untuk memudahkan begitu. Klik ini ya, combine lagi agar dia jadi satu kesatuan objek. Nah, tinggal kalian warna sesuka atau sesuka kalian yang ingin warna seperti apa. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini ya pelajaran kita, bahwa kita sudah berhasil membuat yang namanya objek vektor. Ini biasa digunakan untuk background Islami, jadi kayak bunga-bunga begitu ya. Jadi sebenarnya background itu kembali bahwa kalau kita lihat, perhatikan pelan-pelan, kita akan tahu bahwa dia kumpulan dari objek yang memiliki ini ya, pola yang bisa kita ikuti. Jadi setiap kayak apalah, kayak batik itu ya, batik itu kan juga punya pola. Nah kalau sudah ketemu polanya, tinggal kita nanti gunakan, kalau di Corel itu gunakan transformation untuk ini ya, untuk mengcopy sebanyak yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini. Dan enaknya kalau di sini dia tidak akan pecah ya, kalau kalian perbesar, kalau kalian perlebar, dia tidak akan pecah karena dia bukan objek berupa JPEG ya, tapi ini vektor Corel, sehingga aman kalau kalian mau gunakan dalam bentuk atau jumlah yang besar, misalnya banyak atau besar. Kalau kalian download di Google memang bisa, tapi resikonya nanti kalau ukurannya terlalu kecil itu bisa pecah kalau kalian perbesar. Apalagi Google itu biasanya JPEG ya, JPEG. Nah itu harus kalian trace dulu menjadi objek vektor. Nah ini silahkan ya, ini jadi tugas untuk dipraktekkan, nanti biasa dikumpulkan di computing. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.